Saudara yang terkasih, Shalom. Kita bertemu lagi dalam renungan HKBP Mekar. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, Rabu 2 Juli 2025, terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Saudara yang terkasih, ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat Korintus, ia menasihati mereka yang sedang berdebat tentang tata ibadah dan peran laki-laki serta perempuan. Di zaman itu, masyarakat Yunani maupun Yahudi cenderung menempatkan perempuan di posisi lebih rendah. Paulus menegaskan bahwa dalam Tuhan laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Laki-laki memang diciptakan lebih dulu, dan perempuan berasal dari laki-laki, seperti tertulis dalam Kejadian ketika Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Namun Paulus juga mengatakan bahwa semua laki-laki yang lahir ke dunia berasal dari rahim perempuan. Artinya, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah satu sama lain. Semua setara dan saling bergantung, karena pada akhirnya segalanya berasal dari Allah. Saudara, firman Tuhan ini menegur kita di zaman sekarang yang hidup dalam masyarakat majemuk. Bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga suku, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda. Kita sering melihat kemajemukan ini sebagai ancaman atau alasan untuk merasa lebih unggul dari orang lain. Padahal Allah yang sama menciptakan semuanya. Seperti laki-laki dan perempuan yang saling melengkapi, demikian juga perbedaan dalam masyarakat kita seharusnya menjadi kekuatan. Karena dari kemajemukan itulah kita bisa belajar rendah hati, belajar mengasihi, dan belajar saling mendukung. Allah tidak menciptakan manusia sama rata dalam arti seragam, tetapi Ia menciptakan manusia setara dalam martabatnya, walaupun berbeda dalam fungsi dan peran. Inilah rahasia keindahan hidup. Ada warna yang berbeda, tetapi semua berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah sendiri. Hari ini, marilah kita belajar untuk mensyukuri kemajemukan di sekitar kita. Ketika kita mensyukuri keberadaan orang lain, kita sedang mengakui karya Tuhan yang agung. Kita sedang menundukkan hati di hadapan Dia yang maha bijaksana, yang menciptakan laki-laki dan perempuan, menciptakan berbagai suku dan bangsa untuk saling melengkapi dalam kasih. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak menganggap diri lebih penting
dari orang lain, tetapi justru semakin mengasihi dan menghormati setiap ciptaan Tuhan dalam kemajemukan yang ada. Karena dari Dialah, oleh Dialah, dan kepada Dialah segala sesuatu. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta kemajemukan yang indah. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.